Selat Hormuz, jalur sempit yang memisahkan Teluk Oman dan Teluk Persia, adalah salah satu titik paling vital di dunia modern. Disinilah, di antara dua daratan yang penuh sejarah dan konflik, terletak jalur pelayaran yang menjadi urat nadi energi global. Setiap hari, puluhan kapal tanker raksasa melintasi perairan ini, membawa minyak mentah yang menjadi bahan bakar utama peradaban masa kini. Sekitar 1/5 dari total pasokan minyak dunia, lebih dari 18 juta barel per hari, melewati selat ini. Angka ini menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur pengiriman minyak paling sibuk dan penting di planet ini. Setiap kapal yang melintas membawa harapan dan kekhawatiran, karena stabilitas jalur ini sangat menentukan harga energi global. Negara-negara produsen minyak utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Iran sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk mengekspor minyak mereka ke seluruh dunia. Tanpa akses ke jalur ini, ekonomi mereka bisa lumpuh, dan pasokan energi dunia akan terganggu parah. Dengan lebar hanya 39 km di titik tersempitnya, Selat Hormuz tampak rapuh di peta dunia. Namun, di balik sempitnya jalur ini, tersimpan kekuatan besar yang mampu mempengaruhi nasib jutaan orang di berbagai benua. Setiap kapal yang melintas harus berhati-hati, karena sedikit saja gangguan bisa berdampak luas. Gangguan sekecil apapun di Selat Hormuz, baik karena konflik, kecelakaan, atau ancaman militer, dapat memicu lonjakan harga minyak secara global. Para pelaku pasar dan pemerintah di seluruh dunia selalu memantau situasi di sini, karena perubahan kecil saja bisa menimbulkan kepanikan ekonomi yang meluas. Iran, yang berbatasan langsung dengan selat ini, sering memanfaatkan posisinya sebagai alat tawar dalam konflik geopolitik dengan negara-negara barat. Kehadiran militer Iran di sekitar selat menjadi sumber ketegangan, dan setiap ancaman penutupan selat langsung mengguncang pasar minyak dunia. Jika Selat Hormuz sampai ditutup, aliran energi dunia akan terhenti seketika. Dampaknya bukan hanya pada negara-negara produsen, tetapi juga pada seluruh sistem ekonomi global. Krisis energi, kenaikan harga bahan bakar, dan ketidakstabilan ekonomi bisa terjadi dalam hitungan hari. Negara-negara pengimpor utama seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan negara-negara Eropa sangat bergantung pada kelancaran jalur ini. Mereka tidak hanya membutuhkan minyak untuk industri dan transportasi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri. Inilah sebabnya Selat Hormuz selalu menjadi pusat perhatian dunia. Setiap perkembangan di sini, sekecil apapun, bisa menjadi berita utama dan menentukan arah masa depan energi global. Selat Hormuz bukan sekadar jalur air, ia adalah denyut nadi dunia modern. Awal 2026, ketegangan lama antara Amerika, Israel, dan Iran akhirnya meledak. Serangan militer Amerika dan Israel menghantam fasilitas strategis Iran. Sebagai balasan, Iran menutup Selat Hormuz, memblokade jalur minyak dunia. Ranjau laut dan kapal patroli Iran membuat perairan tak bisa dilalui tanker. Harga minyak melonjak tajam, memicu krisis energi global. Amerika menambah pasukan, serangan udara meningkat, korban berjatuhan. Selat tetap tertutup berminggu-minggu, memperparah kepanikan pasar. Pemerintahan Trump tertekan ingin menang perang, tapi ekonomi Amerika mulai terguncang. Krisis ini mengubah kalkulasi politik dan ekonomi dunia. 1 April 2026, Presiden Trump berpidato dari Gedung Putih. Ia menyatakan Amerika sudah mandiri energi dan menyerukan sekutu untuk membuka Selat Hormuz sendiri. Negara-negara yang menerima minyak dari Hormuz uruslah sendiri jalur itu, tegas Trump. Amerika, katanya, sudah melakukan bagian tersulit dengan melemahkan Iran. Seruan ini mengejutkan dunia. Trump melempar tanggung jawab ke sekutu. Ia yakin Iran akan membuka selat demi pendapatan minyak, tapi dunia tak bisa menunggu. Sekutu kini dipaksa memilih bertindak atau menanggung krisis energi. Dalam pidatonya yang kontroversial, Trump menantang dua kelompok besar di dunia, negara-negara teluk produsen minyak dan negara-negara industri pengimpor minyak. Ia menyoroti ketergantungan global pada jalur energi strategis dan mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab menjaga keamanan jalur vital ini. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait sangat terdampak jika selat ditutup. Mereka sangat bergantung pada ekspor minyak melalui jalur ini, namun tetap ragu untuk bertindak sendiri tanpa dukungan Amerika Serikat. Meski militer mereka sudah modern dan dilengkapi persenjataan canggih,
Negara-negara Teluk belum pernah melakukan operasi militer terbesar tanpa kehadiran dan bantuan Amerika. Pengalaman tempur mereka terbatas, sehingga kepercayaan diri untuk bertindak mandiri pun rendah. Kekhawatiran terbesar mereka adalah risiko eskalasi konflik jika bertindak sendiri. Mereka takut langkah sepihak justru memicu perang yang lebih luas di kawasan dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi serta politik. Di sisi lain, negara-negara industri seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan juga sangat terpukul jika pasokan minyak terganggu. Ekonomi mereka sangat bergantung pada impor energi dari kawasan Teluk, sehingga setiap gangguan bisa berdampak besar pada industri dan kehidupan sehari-hari. Namun, ketika Trump menuduh mereka sebagai penumpang gratis yang hanya menikmati keamanan tanpa berkontribusi, para pemimpin Eropa dan Asia menolak keras tuduhan tersebut. Mereka merasa telah berkontribusi dalam bentuk lain, seperti bantuan ekonomi dan diplomasi. Jepang dan Korea Selatan misalnya, terikat oleh konstitusi damai yang membatasi peran militer mereka di luar negeri. Hal ini membuat mereka sulit untuk ikut serta dalam operasi militer, meskipun mereka sangat berkepentingan menjaga stabilitas kawasan. Sementara itu, negara-negara Eropa lebih memilih solusi diplomatik dan kerjasama internasional daripada aksi militer sepihak yang berisiko memperburuk situasi. Mereka percaya dialog dan negosiasi adalah jalan terbaik. Akibatnya, seruan Trump justru memperdalam perpecahan di antara sekutu-sekutu global, memperlihatkan betapa rumit kepentingan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan energi dunia. Penutupan Selat Hormuz langsung mengguncang ekonomi dunia. Selat ini adalah jalur vital bagi hampir sepertiga pasokan minyak dunia. Begitu aksesnya terhenti, pasar global pun langsung bereaksi. Ketidakpastian menyelimuti bursa saham, dan para pelaku industri mulai bersiap menghadapi dampak yang lebih luas. Harga minyak melesat di atas $100 per barel, bahkan dalam hitungan jam. Lonjakan ini memicu kepanikan di pasar keuangan, karena biaya energi menjadi jauh lebih mahal bagi negara-negara di seluruh dunia. Investor dan analis ekonomi pun berlomba-lomba memprediksi seberapa parah dampaknya. Negara pengimpor energi menghadapi lonjakan biaya, inflasi, dan ancaman resesi. Banyak perusahaan harus menyesuaikan anggaran, sementara pemerintah mencari cara untuk menahan laju inflasi yang melonjak. Ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang khawatir akan masa depan. Biaya produksi naik, harga barang meroket, daya beli masyarakat tergerus. Konsumen mulai membatasi pengeluaran, dan produsen terpaksa menaikkan harga demi menutupi biaya energi yang membengkak. Situasi ini menciptakan tekanan besar di semua lini kehidupan. Negara berkembang paling terpukul, subsidi energi membengkak, risiko kemiskinan meningkat. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi, sementara masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi, bahkan untuk kebutuhan pokok. Pemadaman listrik dan proyek pembangunan terhenti. Keterbatasan pasokan energi membuat banyak aktivitas ekonomi lumpuh. Anak-anak harus belajar dengan penerangan seadanya, dan pembangunan infrastruktur pun tertunda tanpa kepastian. Di kota-kota besar, masyarakat mulai berhemat energi dan beralih ke transportasi umum. Lampu-lampu jalan diredupkan, dan keluarga membatasi penggunaan listrik di rumah. Kesadaran akan pentingnya penghematan energi semakin tumbuh di tengah krisis. Pemerintah meluncurkan kampanye penghematan dan mempertimbangkan penjatahan bahan bakar. Berbagai kebijakan darurat diterapkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi. Masyarakat didorong untuk beradaptasi dengan situasi baru yang penuh tantangan. Krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem ekonomi global. Ketergantungan pada satu jalur distribusi energi membuat dunia sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Para pemimpin dunia pun mulai mempertimbangkan diversifikasi sumber energi demi mengurangi risiko serupa di masa depan. Dampak selat yang jauh terasa hingga ke kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Dari keluarga sederhana hingga pelaku bisnis besar, semua merasakan tekanan akibat krisis energi ini. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas energi adalah kunci bagi kesejahteraan global. Seruan Trump memperdalam keretakan dengan Eropa dan NATO. Eropa menolak permintaan Amerika, menyalahkan kebijakan Trump atas krisis ini. Ketegangan NATO memuncak. Beberapa negara menolak dukungan militer untuk operasi di Iran. Inggris mengambil inisiatif diplomatik, mengumpulkan 35 negara untuk mencari solusi damai.
Lebih dari 20 negara sepakat membentuk koalisi internasional, tapi hanya setelah perang mereda. Organisasi internasional seperti IEA dan IMF menyiapkan bantuan untuk negara miskin terdampak. Dunia sepakat selat harus dibuka, tapi tak sepakat soal caranya. Krisis ini menyoroti lemahnya solidaritas global di tengah ancaman nyata. Bagi Iran, menutup Selat Hormuz adalah senjata pamungkas melawan tekanan militer Amerika dan Israel. Mereka tahu, meski kalah di medan perang, mereka bisa mengguncang ekonomi dunia. Iran menolak klaim Trump soal kekalahan. Mereka menuntut penghentian serangan dan pencabutan sanksi. Selat jadi alat tawar utama di meja negosiasi. Iran tak akan membuka selat tanpa imbalan besar. Semakin lama selat tertutup, semakin besar tekanan pada Barat. Meski retorika keras, Iran tetap membuka pintu diplomasi, tapi dengan syarat mereka sendiri. Dunia dihadapkan pada dilema tekan Iran lebih keras atau bernegosiasi dengan risiko memberi konsesi. Di balik perang, diplomasi tetap berjalan meski penuh hambatan. Amerika menuntut selat dibuka sebelum gencatan senjata. Iran menuntut penghentian serangan dan jaminan keamanan. Negara-negara seperti Swiss, Oman, dan Qatar mencoba menengahi. PBB menyerukan deeskalasi, tapi kepercayaan antara Amerika dan Iran sangat rendah. Kedua pihak saling menunggu lawan mengalah lebih dulu. Negosiasi formal belum terjadi, situasi masih buntu. Dunia terus mendorong dialog, tapi tanpa kemauan politik, krisis bisa makin dalam. Masa depan Selat Hormuz bergantung pada dua skenario. Jika selat dibuka lewat diplomasi dan tekanan militer, harga minyak turun, ekonomi global pulih. Namun ketegangan tetap ada, keamanan selat butuh pengawasan internasional. Jika selat tetap tertutup, resesi global dan krisis kemanusiaan mengancam. Tekanan pada Amerika dan sekutu untuk bertindak militer akan meningkat. Risiko perang regional membesar. Dunia bisa makin terpecah. Aliansi diuji hingga batasnya. Pilihan ada di tangan para pemimpin kompromi diplomatik atau konfrontasi berbahaya. Selat Hormuz kini jadi cermin rapuhnya stabilitas global.